Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Alexis Wae, guru SDN Obo Oja, CGP Angkatan 8. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Jadi, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Dan murid juga dapat menjadi mandiri. Kekuatan diri atau yang sering disebut dengan kodrat yang dimiliki anak menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Didikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Ini mau menunjukkan bahwa seorang pendidik, dia hanya menyemai, hanya menyiapkan lahan, hanya membantu proses tumbuh dan kembangnya anak. Anak sudah memiliki kodratnya sendiri dan anak yang menentukan jalan dan hidupnya ke depan. Pendidikan menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak hubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan kita saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Anak yang berada di daerah pedesaan akan berbeda dengan kodrat alam anak yang berada di daerah perkotaan. Atau anak yang berada di Indonesia Barat akan sangat berbeda
dengan kodrat alam anak yang berada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Untuk itu, dalam proses pendidikan, guru harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman dari setiap anak. Pendidik menuntun anak untuk mencapai kodrat zaman yang akan mereka lalui nanti. Dan kodrat alam anak adalah bermain. Untuk itu, dalam proses pembelajaran, kita harus memulai dengan bermain sambil belajar. Tiga, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Yang keempat, pendidikan menghamba pada murid. Seorang pendidik harus menghamba pada murid, yang berarti memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembangnya murid dengan mempertimbangkan segala hal yang mendukung proses tumbuh dan kembang pengetahuan dan keterampilan anak. Anak sebagai tuan dari pendidikan secara merdeka menentukan masa depan atau tujuan hidupnya sendiri. Pendidikan hanya mengarahkan dan menuntun agar anak tetap pada jalur mencapai tujuan masa depannya. Pada kesempatan ini, pembiasan baik yang saya pilih adalah tentang penerapan 5S. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba memaknai slogan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya yang dapat meningkatkan karakter positif dari murid serta warga sekolah lainnya. Baik, akhir ini, tangan dan diskusi dari tahapan 5S. Tantangannya adalah saat ini kondisi karakter peserta didik di sekolah sangat memprihatinkan baik secara emosional, tindakan maupun perilaku sosial. Salah satu contoh saat siswa ditegur oleh gurunya karena melakukan kesalahan, mereka cenderung melawan dengan tindakan-tindakan yang kurang pantas. Selain itu, anak usia sekolah dasar saat bercanda atau bergaul dengan teman-temannya di sekolah tak jarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, pelaksanaan program 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun yang telah dijalankan diiringi dengan kegiatan evaluasi untuk meningkatkan program 5S agar dapat lebih baik dan semakin berpengaruh bagi penguatan pendidikan karakter siswa di sekolah, terutama berkaitan dengan karakter religius, bersahabat atau komunikatif, dan peduli sosial. Syarat yang dapat saya berikan yaitu berupa 1. Melakukan kegiatan berjabatan tangan antara siswa dengan guru sebelum masuk kelas dan sebelum pulang sekolah. 2. Seluruh warga sekolah diharapkan agar bertegur sapa dan dapat tersenyum ketika bertemu dengan warga sekolah lainnya. Yang ketiga, membuat aturan tertulis terkait dengan program 5S dan aturan-aturan lain di sekolah. Selain itu,
Wujud konkret pengimplementasian 5 nilai kebajikan ini yaitu ketika peserta didik masuk ke kelas, mereka dibiasakan melakukan budaya 5S dengan memilih gambar sesuai sapaan yang mereka inginkan untuk dilakukan oleh guru kepadanya. Siswa memberikan senyuman, sapaan, salam, sopan, dan santun kepada peserta didik atau warga sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan. Melalui pembiasaan, mereka menerapkan budaya positif 5S kepada seluruh warga sekolah secara perlahan. Karakter peserta didik dibentuk ke arah yang lebih baik lagi dan nantinya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila pada generasi yang akan datang. Oke, demikian pemaparan dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Kakti dan salam bahagia.